Bahkan Marvel bisa dibilang ngehancurin karakter Supreme Strange yang kita kira udah tobat di season sebelumnya. Hai semua, Mr. Edi sini. Udah seminggu sejak episode terakhir Creatures Commandos, dan setelah mastiin gak ada episode baru lagi, gua keinget gimana respon orang-orang setiap ada episode baru dari What If dan Commandos, dimana responnya bertentangan. Jadi setelah rewatch dan riset-riset, gua udah ngumpulin 4 faktor yang menurut gua sendiri kenapa What If gagal dan Creatures Commandos sukses. So dengerin gua yeping, dan inilah dia ngobrolin komik. Faktor pertamanya, ekspektasi. Gua adalah orang yang bisa dibilang ngasih ekspektasi buat What If season ketiga ini. Kita semua sepakat kalau season pertama What If bisa dibilang perfect. Season pertama punya episode-episode yang bagus kayak What If Zombie, Supreme Strange, Age of Ultron, The True Age of Ultron. Dan untuk season kedua, dengan segala kontroversinya, juga masih punya episode bagus kayak Iron Man kesekar, Hela jadi baik, sama Peter Quill nyerang bumi. Dan cerita-cerita ini merupakan cerita yang udah ada di MCU dengan tambahan sedikit twist. Jadi overall, kedua season itu sebagian besar berhasil mendeliver konsep What If. Hanya dengan satu masalah di season kedua, yaitu ceritanya berkesinambungan. Orang-orang pun protes akan itu, dan dengan protes itu, gue berharap kalau Marvel akan ngedengerin protesnya, mereka akan memperbaikinya di season ketiga, karena season ini juga merupakan season terakhir dari seri What If, dan gue kira kalau Marvel akan berusaha semaksimal mungkin. Gue berharap dikasih kejutan, maka dari itu gue nggak lihat trailernya. Gue berharap Marvel at least ngasih satu apa yang kita pengen, kayak gimana kalau Iron Man selamat di Endgame, gimana kalau Thanos di Endgame itu menang, atau gimana kalau Civil War nggak pernah terjadi. Tapi yang mereka kasih malah episode Agatha ke Hollywood, Howard dan Darcy kawin, sementara episode yang punya plot menarik kayak Emergence terjadi, Gamma War, dan final episode malah dieksekusi dengan kurang oke, yang ngebuat ceritanya jadi flat. Dan hal yang paling mengecewakan lagi, ternyata di ending dari What If ada cerita-cerita yang jauh lebih menarik kayak Spider-Man tangan 6, Samurai Ghost Rider, Thanos jadi Weapon X, Hulk jadi Sorcerer Supreme, yang malah mereka buang gitu aja. Sementara untuk Creatures Commandos, kita sama sekali nggak berekspektasi apa-apa. Bahkan orang-orang nganggep kalau series ini akan jadi another flop dari DC, karena Creatures Commandos cuma grup monster yang dibuat demi kepentingan pemerintah, yang anggotanya juga sama sekali nggak dikenal orang-orang. Siapa yang kenal nih nama Zursky, The Bright, G.I. Robot, almost no one, karena sedikit banget yang tahu soal mereka. Tapi meski dengan karakter-karakter yang under radar ini, James Gunn berhasil meraciknya menjadi series yang menarik dengan cerita yang bahkan jauh lebih unggul dari What If season ketiga. Dan kenapa ceritanya bisa lebih bagus? Ini akan ngebawa kita ke alasan kedua, yaitu formatnya. Di original source-nya, What If merupakan cerita antologi yang tidak berkaitan satu sama lain dan bisa diselesaikan hanya dengan sekali baca. Tapi di versi animated-nya ini, Marvel agak ngerubah formatnya menjadi semi-antologi, di mana pada akhir season, hero-hero yang muncul biasanya akan berkumpul untuk melawan ancaman multiversal. Ini works di season 1 karena kita disajikan dengan episode-episode yang masih bisa dibilang antologi, yang bisa lu tonton secara acak, bahkan lu tetap akan ngerti kalau langsung nonton episode terakhir di season pertamanya. Masalah ini bermula di season kedua, di mana Marvel mulai mengkoneksikan episode satu dengan yang lain, menjadikan Captain Carter sebagai karakter sentral yang berpengaruh ke episode-episode kedepannya. Ini ngebuat kita kayak dipaksa untuk nonton semua episodenya hanya agar mengerti cerita di akhir season nanti. Tapi yang mengecewakan, kalau ternyata episode yang kita tonton, apalagi kalau jelek, pada akhirnya nggak berimpact apa-apa sama episode kedepannya.
Kayak kalau lu nggak nonton episode Kahori, lu nggak akan ngerti siapa dia di episode Supreme Strange Intervene. Dan kalau lu nggak nonton season kedua, lu nggak akan tahu kenapa Captain Carter jalan-jalan di multiverse. Lu nggak akan tahu siapa itu Kahori. Bahkan kalau lu skip episode Absurd, Howard the Duck, dan Darcy di season ketiga, lu nggak akan tahu siapa itu Birdie karena dia adalah karakter original dari MCU. Dan hal ini nggak terjadi di Creatures Commandos. Commandos menggunakan format biasa dari sebuah series di mana semua episodenya penting di serialnya, yang kalau lu skip satu aja, lu nggak akan ngerti dengan episode-episode selanjutnya. Dan dengan format biasa ini, Commandos jadi punya cerita yang jauh lebih baik, punya durasi yang cukup untuk menceritakan setiap karakternya, ngasih layer di ceritanya, dan nggak terkesan terburu-buru. Di sini nggak ada episode yang nggak penting, nggak ada yang namanya filler. Satu persatu episode Commandos punya hal penting tersendiri, seperti backstory dari karakternya, karakter development, dan juga kelanjutan cerita utamanya yang berfokus akan masalah di Pokolistan. Sebagai contoh, kalau lu skip episode keempat yang punya backstory dari Weasel dan nasib dari Circe pasca ditangkap Commandos, lu nggak akan tahu alasan kenapa The Bride dan Commandos balik ke Pokolistan tanpa Rick, dan lu nggak akan ngerti alasan Weasel berusaha ngelindungin Ilana di episode akhir. Dan itu di setup dan diceritakan dengan baik, yang nuntun kita ke alasan ketiganya, yaitu plot cerita. Tadi gua udah mention gimana Marvel menyanyiakan potensi What If season ketiga ini, tapi ada alasan lain yang ngebuat season ketiga ini jelek, yaitu plot dari ceritanya yang absurd. Kita dapat What If Agatha ke Hollywood, kita dapat What If Howard dan Darcy kawin, dan gak ada yang minta itu, gak ada yang mau lihat Agatha joget-joget sama Kingo, dan siapa juga yang mau lihat satu universe ngerebutin telur yang lahir dari pasangan manusia sama bebek. Namanya juga What If. Dan episode Howard ini bener-bener pure untuk kenalin karakter baru dengan nama Birdie yang sebenarnya nggak terlalu guna di akhir season. Karena meski diliatin pinter, tapi semua yang dia lakukan gak guna. Dia bikin alat gak works, kekuatannya diliatin gitu aja, dan bisa dianggap dia cuma pilot Guardian yang annoying. Sementara untuk cerita-cerita yang punya potensi kayak What If Emergence terjadi, What If Bucky dan Red Guardian sama episode final malah dieksekusi dengan buruk. Kayak males aja bikin ceritanya, dimana episode di Emergence kurang penceritaan. Bahkan di episode Red Guardian, Marvel malah motong final fight dari episodenya, dan tiba-tiba skip ke Bucky udah ditangkap sama Red Guardian berhasil kabur. Dan di episode terakhir, kita bisa lihat gimana lazy writing dari episodenya. Mereka kayak nyepelein kekuatan The Watcher yang bisa didapat cuma karena lu ngucap sumpah. Naskah dari season ketiga ini jauh di bawah season 1, dan keburukan ini nggak lu dapet di Creatures Commandos. Seriesnya dibuat dengan bener, mulai dari cerita utamanya, cerita dari setiap karakter, dan di setiap episode kita dikasih momen epic kayak pertarungan Dr. Posporus sama Rick, emosional kayak backstory dari Weasel, kocak kayak jokes-jokes Posporus sama aksi random Weasel, dan di setiap episode diakhiri sama momen cliffhanger yang ngebuat kita craving episode selanjutnya. Bahkan episode ke-7 yang seperempat akhirnya terasa di rush masih bisa ngejelasin cerita dengan cukup baik, bahkan masih punya adegan epilog yang ngejelasin apa yang terjadi sama Commandos pasca operasi Pokolistan. Dan hal yang paling baik di deliver sama Creatures Commandos adalah alasan keempatnya, yaitu karakter. Gak peduli seberapa menarik ceritanya, kalau kita udah gak suka sama karakternya, hal itu akan ngerusak experience-nya. Dan ini adalah masalah utama dari What If, at least season kedua sama ketiga. Di season pertamanya, Marvel berhasil ngebuat kita care sama karakternya. Mereka bisa ngebuat kita paham motivasi setiap karakter. Kayak kita paham kenapa Hank Pym ngebunuh para Avengers. Kita care sama Supreme Strange yang tidak sengaja menghancurkan universe karena ingin bersama orang yang dia cintai. Dan hal semacam ini mulai hilang di season 2. Kita nggak dibuat care sama karakternya. Bahkan Marvel bisa dibilang ngehancurin karakter Supreme
Supreme Strange yang kita kira udah tobat di season sebelumnya. Dan di season ketiga ini, kita juga sama sekali nggak dikasih karakter dengan penceritaan yang bagus. Episode pertamanya ngasih lihat kita kalau Sam bersahabat sama Banner, tapi persahabatan mereka terasa hambar, karakter Riri juga flat dan kurang menarik, apalagi kita cuma tahu dia dari Black Panther Wakanda Forever. Dan ketika Marvel kayak pengen memanusiakan Uatu, karakternya terasa sama aja karena sifat Uatu emang udah kayak gitu dari awal. Captain Carter just being Captain Carter, dimana dia tiba-tiba OP dan nyelamatin dunia. Birdie dan Kahori juga nggak ada impact. Bahkan Marvel nggak ngasih kita satu episode khusus soal Storm yang jadi Goddess of Thunder. Dan sebenarnya kalau Marvel bisa bikin kita at least care sama karakter-karakter di Guardian of the Multiverse dan bikin cara dapetin kekuatannya nggak seenak jidat, gue yakin kalau episode terakhirnya bisa jauh lebih baik. Sementara di Creatures Commandos, kita mendapatkan semua kekurangan di What If tadi, kita dibuat peduli sama karakternya, dan kita kayak nggak dipaksa suka. Bahkan, James Gunn nggak ngebuat karakter-karakter Commandos ini semuanya baik. Ada Dr. Posporus yang jadi sosiopat dan nggak segan ngebunuh orang nggak bersalah, The Bright yang kasar sama semua orang, Frankenstein yang random, dan cuma Nina, satu-satunya anggota Commandos yang bisa dibilang orang baik. Siapa yang bakal nyangka kalau kita bakal peduli sama karakter hampir mindless kayak Weasel, kita nggak nyangka bakal peduli sama robot pembunuh Nazi, dan karakter yang bisa dibilang paling aneh di Creatures Commandos adalah Frankenstein. Dia kayak bocah, keras kepala, kasar, cuma berambisi ngejar-ngejar The Bright, tapi di flashback kita akhirnya ngerti kenapa. Kita tahu kalau dia ngerasa keindahan The Bright lah yang ngebuatnya bertahan hidup, dan karakter development kayak gini yang ngasih layer ke karakter itu sendiri, kita jadi paham kenapa karakter-karakternya bertingkah kayak gitu, tapi juga nggak dipaksa membenarkan aksinya karena mereka bener-bener monster, kecuali Nina. Dan treatment ini yang digunakan Marvel buat Supreme Strange, kita paham dia cuma pengen sama Christine, tapi kita nggak ngebenerin aksinya yang akhirnya menghancurkan universe. Tapi meski begitu, Creatures Commandos juga nggak sempurna, ada beberapa hal yang janggal juga di seriesnya, dan kalau sekedar nonton, What If masih cukup bisa dinikmati sebagai series. Dan kayaknya gitu aja yeping-yeping gue kali ini. Kalau mau marah-marah, kritik, saran bisa komen. So thanks for watching, saya Mr. A, bye-bye.